Shalom adik-adik. Kayaknya kurang keras nih, sekali lagi. Shalom adik-adik. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita melakukan ibadahnya di rumah dulu yang adik-adik. Ini udah kedua kalinya, tapi nggak apa-apa. Karena kita harus menuruti Pak Presiden. Supaya kita tetap di rumah agar tidak terkena virus corona yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kakak mau tanya, apa kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yes, kayaknya kurang keras. Coba kakak mau dengar sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik? Oke, semoga adik-adik di rumah sehat selalu, sama kayak Kak Clarissa yang sehat. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Tapi sebelum itu kita puji nama Tuhan dulu. Kita nyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita nyanyikan dari awal dengan sikap berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari tidur kami semalam, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga puji-pujian yang akan kami nyanyikan itu dapat menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kayaknya karena ibadahnya di rumah banyak nih yang masih malas-malesan nih. Yuk kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Yuk bangkit berdiri. Ikutin gerakan kakak ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Mama bang. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cepat.
Sambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita nyanyi dari awal dengan sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak akan membawakan firman untuk kelas para remaja. Tapi sebelum kita memulai firman, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Pada tahu semua kan lagunya? 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami ingin membaca firman-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi tema firman Tuhan untuk minggu ini masih berkaitan dengan tema firman Tuhan di minggu lalu, yaitu masih berkaitan juga dengan Roh Kudus. Tapi untuk minggu ini kita akan mengangkat tema rupa-rupa Roh Kudus. Nah, firman Tuhannya itu diambil dari Lukas 3 ayat 22 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Kakak ulangin lagi ya, kalian bisa langsung buka kitabnya, terus cari ayatnya. Lukas 3 ayat 22 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Nah, tadi kalian udah selesai baca kan ayatnya? Nah, dari kedua ayat yang tadi, kita bisa lihat bahwa ada rupa-rupa atau wujud atau bentuk dari Roh Kudus. Nah, minimal nih dari dua ayat ini nih, kita bisa lihat ada 3 bentuk atau rupa atau wujud dari Roh Kudus. Yang pertama itu ada merpati. Jadi di Lukas 3 ayat 22 ini, kita bisa lihat bahwa Roh Kudus ini dia wujudnya itu seekor burung merpati. Pada saat Yesus lagi dibaptis,
Ayo, dibaptis oleh siapa? Masih pada inget nggak? Iya, benar. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dari langit nih turun seekor burung merpati. Nah, yang kedua ada wujud berupa angin. Kalian bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Nah, terus lagi nih, Roh Kudus itu dia juga menyerupai lidah-lidah seperti nyala api. Kalian bisa juga lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Jadi waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu diberi Roh Kudus untuk menemani mereka nih adik-adik. Nah, wujudnya itu ketika turun dari langit itu dia berbentuk lidah-lidah seperti nyala api. Nah, hari turunnya Roh Kudus ini disebut apa? Ayo. Ayo, siapa yang ingat? Ya, betul. Hari Pentakosta. Di Perjanjian Baru, hari Pentakosta ini dikenal juga sebagai hari turunnya Roh Kudus. Kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Jadi setelah Yesus naik ke surga, baru Roh Kudus itu turun. Nah, tapi nih adik-adik, ternyata hari Pentakosta itu juga udah diperingati loh waktu di Perjanjian Lama. Ayo, siapa yang ingat di Perjanjian Lama hari Pentakosta itu hari apa? Nah, di Perjanjian Lama hari Pentakosta itu adalah hari raya 7 minggu, atau juga biasa dibilang sebagai hari raya 50 hari. Jadi dirayainnya 50 hari setelah Paskah. Jadi di perayaan ini tuh orang Israel itu merayakan berakhirnya panen gandum. Nah, kalian bisa baca ini di Imamat 23 ayat 15 dan di Kitab Ulangan pasalnya yang ke-9. Nah, terus nih ada lagi pertanyaannya nih, satu lagi nih. Kira-kira Roh Kudus itu buat apa ya diberikan kepada murid-murid? Nih, yang pertama, Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid itu untuk menolong murid-murid. Kenapa ya murid-murid harus ditolong? Ya, karena pada saat itu murid-murid itu sangat kesusahan dan kesepian. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid udah gak punya lagi dong sosok pemimpin. Mereka gak tahu lagi gimana harus menyebarkan firman Tuhan dengan cara apa. Mereka kehilangan sosok pemimpinnya, yaitu Yesus. Nah, untuk menggantikan sosok ini, jadi turunlah Roh Kudus ini untuk membantu murid-murid dalam menyebarkan dan bersaksi tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak merasa seperti murid-murid Tuhan Yesus? Pernah nggak adik-adik merasa takut, merasa gelisah, merasa bingung, nggak tahu harus berbuat apa kalau misalkan lagi mengalami kesusahan? Kalau pernah nih ya, ingat terus ya adik-adik, kalau misalkan Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus untuk menemani dan menolong kita. Jadi mau sebingung apapun, mau setakut apapun, mau segelisah apapun, kita harus tetap ingat kalau misalkan Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus buat menyemangati kita, menghibur kita, dan menolong kita. Nah, sekarang untuk kreativitasnya nih, adik-adik bisa langsung komen di bawah, di kolom komentar. Ada 3 pertanyaan dari kakak. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 rupa-rupa Roh Kudus yang sudah tadi kakak bahas. Nah, pertanyaan kedua, sebutkan perbedaan hari Pentakosta di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Yang ketiga adalah apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga.